Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Siapin ketua. Dulunya sikat berdoa dimulai. Selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta didik diharapkan berdidik. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Untuk peserta didik, silakan duduk kembali. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggak kompak tadi itu. Selamat pagi. Nah, biar semakin kita rileks dan kompak, saya ada game. Kalau saya sebutkan tangan kanan, kalian angkat tangan kiri. Kalau sebutkan saya tangan kiri, kalian angkat tangan kanan. Nah, kalau saya sebutkan tangan kanan dan tangan kiri, kalian gak usah angkat, ya kan? Oke, sepakat? Ya, paham. Tangan kanan. Lama geraknya nih, saya cepetin ya nih. Tangan kanan. Tangan kiri. Ya, yang nggak fokus dong yang laki itu kan. Tangan kanan. Tangan kiri. Kanan kiri.
Ya kan, masih ada di tangannya tuh. Ada yang ngangkat tangan. Fokus gak nih kita belajar? Fokus. Ya mungkin pertemuan hari ini kita akan membahas tentang terkait logo. Karena kan kemarin minggu lalu kan kita bahas sudah terkait produk lah gitu kan. Produk ciri khas makanan di pesisir Kabupaten Bekasi ya kan. Terutama kan Babelan termasuk pesisir gitu kan. Nah, di sini saya akan buka PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang logo produk ataupun jasa ya. Ada yang tahu nggak kalian tentang itu apa itu logo? Enggak? Masa nggak tahu sih? Itu kalau kalian suka klub bola, ada logonya nggak? Ada. Itu tahu gimana sih gitu kan? Nah itu termasuk logo, ya kan? Nah kalau apa? Nah di sini mungkin kalian masih merasakan apa perasaan yang hari ini. Ada yang tadi nggak fokus, ada yang galau, ada yang gembira, ada yang sedih, terus ada yang malas-malasan tadi angkat tangannya gitu kan. Nah sini saya pengen satu orang saya tunjuk ya memilih ekspresi kalian masing-masing ya. Dari mulai yang atas, senang, sedih, semangat atau malas? Semangat. Oke. Nah yang selanjutnya malas. Kenapa malasnya? Lagi nggak fit. Terus selanjutnya malas. Kenapa malas? Kenapa malas? Kenapa malas kamu? Malas aja, nggak dikasih uang jajan kali. Ini selanjutnya malas juga. Malasnya nggak punya duit, belum dikirimin kali ya. Ini, hah? Senang. Kenapa senang? Bisa media. Hah? Senang aja. Ini malas. Kenapa malas? Hah? Malas aja. Ini? Hah? Semangat. Kenapa semangat? Hah? Semangat. Semangat belajar. Ini? Semangat. Kenapa semangat? Semangat belajar. Ini? Semangat kenapa? Semangat aja. Yang ini? Semangat. Kenapa semangat? Buat sekolah. Yang ini? Sedih. Kenapa sedih? Hah? Gak mood. Kenapa harus diputusin? Yang ini? Senang. Senang kenapa? Hah? Senang belajar. Yang ini? Semangat. Kenapa semangat? Semangat bersekolah gitu. Ini? Semangat. Kenapa semangat? Kenapa semangat? Ya, semangat aja. Semangat aja. Ini? Semangat kenapa? Semangat sekolah. Ini? Semangat kenapa? Semangat aja. Ini? Malas. Malas kenapa? Aja. Malas aja. Ini? Senang. Senang kenapa? Senang aja ini? Malas. Malas kenapa? Orang mood itu semangat. Semangat kenapa? Nah, belajar itu sedih kenapa? Hah? Belum dapat udunan, uang jajan, uang saku gitu. Oh ini senang kenapa? Lagi senang, dapat jodoh kali. Habis nembak cewek. Oh, habis nembak cewek. Ini senang kenapa? Nggak tahu, senang aja. Ya, di sini kita ada capaian pembelajaran. Mungkin tadi
kalian datang sini ada yang semangat, ada yang males, tapi kebanyakan semangat ya. Yang males itu karena faktor nggak dikirimin duit kali ya, nggak dikirimin duit, nggak dikasih duit kali ya. Nah di sini saya akan pembelajarannya, capaian pembelajaran terkait tentang logo itu sudah dijelaskan dan sudah kalian lihat sendiri. Nah di sini dijelaskan membuat logo dan produk jasa itu kreasi masing-masing lah gitu. Dimana kreasi masing-masing dalam arti nanti teman-teman peserta didik membuat desain logo atau logo tentang produk agribisnis tanaman. Nah nanti juga teman-teman akan mempresentasikan, ya kan? Ini kalau nggak salah apa namanya, ada 23 orang. Nah tadi saya belum mengabsen ya, belum kan ya? Nah di sini saya absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, masuk semua, alhamdulillah. Jadi kalau masuk semua kisaran ada 23, bener nggak ya? Kelas 12 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. Ya, 22 orang. Ada 22 orang. Dulu dia 23, pantesan saya nyari satu tuh. Wah, ya. Tadi dulu buka komputernya. Ya, kita belum mulai. Ya kan? Ada semua kan? Nah, di sini kalian bisa apa namanya? Membuat suatu produk ataupun branding. Ya kan? Tentang agribisnis tanaman. Nah, alur tujuan pembelajarannya ada 4. 1, peserta didik memahami materi branding, produk ataupun jasa. Kedua, peserta didik dapat menganalisa logo, produk, jasa yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ketiga, peserta didik mampu merancang logo, produk ataupun jasa. Dan yang keempat, peserta didik mampu merealisasikan logo ke dalam gambaran yang jelas. Ya kan? Tuh. Inilah ada 4 poin. Nah, di sini logo adalah simbol atau gambar yang memiliki makna tertentu dan digunakan sebagai identitas visual dari sebuah identitas seperti perusahaan, organisasi, produk ataupun merek. Ya kan? Nah, yang tadi saya tanyakan logo favorit klub itu adalah logo organisasi ataupun klub lagi kan. Kalau ada logo ormas itu kayak seperti Karang Taruna, ya kan. Nah, logo perusahaan kan banyak lah gitu kan. Kalian juga tahu kan gitu kan. Nah, logo itu berfungsi untuk membedakan suatu identitas dan identitas lain, serta mampu audien untuk mengenali dan mengingat identitas tersebut. Nah, kayak logo klub itu kan kita contohkan logo klub Inggris lah gitu kan, London gitu kan. Logo klub Inggris kan identitasnya beda-beda kan, ada yang warna biru, warna merah. Kalau yang warna biru apa? Klub apa? Paris. Hah? Paris mah PSG mah Prancis, Inggris, yang di London. Chelsea. Iya, Chelsea. Kalau yang merah? Liverpool. Terus MU. Nah, itu kalian harus paham. Nah, di sini juga ada logo umum, ya kan? Logo umum. Nah, di sini kayak tadi saya sebutkan, ada logo perusahaan. Logo perusahaan kayak Samsung, Google, iPhone, Honda, Aqua, Toyota, Indomie, Holland, kapal api,
Indomaret, Alfamart, Starbucks, ya kan. Nah di sini masih banyak lah saya ngambil beberapa perusahaan gitu kan. Ada yang tahu lah atau enggak selain logo yang saya tampilkan gitu kan, logo perusahaan. Hah? Apa? Apa? Toyota. Oh iya, Toyota belum ada. Toyota udah ada. Yang belum. Yang bisa saya tampilkan apa? Yamaha. Terus BMW. Terus Tesla. Tuh. Nah itu kan kalian sudah paham. Nah di sini kita ke logo e-commerce. Berhubung kita mapel saya agribisnis tanaman. Nah, dan di sini juga ada 5 logo. Kenapa saya menunjukkan 5 logo di sini? Karena produk-produk hasil pertanian itu bisa dijual di sini. Di Instagram, di Facebook, di Tokopedia, di Shopee, di TikTok. Kalian kalau belanja di mana? Topi. Di Shopee. Belanja apa? Baju. Baju. Kemarin baju ya? Ya. Nah, di sini kalian bisa nih, bukan sekedar membeli barang produk di e-commerce ini, kalian juga bisa menjual, ya kan? Di sini ada yang pernah ngejual produknya di e-commerce? Belum? Pernah? Apa itu? Jual apa? Jual apa? Hah? Jasa joki. Ya. Bahasa kampungnya joki. Pas ini jasa apa? Oh, ML. Kalau ML pastinya masuknya di Instagram ataupun TikTok ya. Karena di Shopee ataupun Tokopedia itu nggak mungkin ya jual-jual itu, karena kan pasti privasi kan, dia pasti ngejualnya email sama sandinya kan, tuh sama di Facebook paling menjualnya kan gitu, karena kan kalau di Facebook ada grup ya kan, grup ML gitu kan, grup komunitas apa aja ada di Facebook kan gitu kan. Nah di sini teman-teman seharusnya memanfaatkan peluang di mana yang kita memiliki potensi di daerahnya masing-masing gitu kan. Di sini kan yang sekolah di sini kan bukan orang Babelan semua kan, ya. Kan ada yang dari Cikarang, Jakarta, Bogor gitu kan. Itu kalian produk dari manapun bisa nih kalian jual. Bahkan tanaman aja bisa dijual di sini gitu. Ya kan? Saya pernah tuh ngejual usaha saya gitu. Entok di Facebook. Ngejual di Facebook. Ngejualnya bagaimana? Di grupnya. Kan ada grup komunitas Entok Jakarta, Entok Bekasi, Entok Jababeka gitu kan. Nah, saya dijual di sana. Ya kan? Peluangnya sangat bagus. Beda kita ketika zaman dulu gitu kan. Ngejual hewan ternak ataupun ngejual barang pertanian ke pastinya kalau bahasa kita ke tengkulak ya, benar nggak? Itulah gitu kan. Kalian bisa langsung ke konsumen langsung dengan e-commerce ini. Gitu kan. Nah di sini kan kalian pastikan tahu kan logonya beda-beda. Tiap logo punya ciri khas masing-masing kan, bener nggak? Logo Shopee identitas dengan S-nya, warna merahnya, ya kan? Ada gambar tasnya, ya kan? Nah kalau Tokopedia tuh kayak matanya dia nih, yang belok nih kan, tuh, ini kan, dia tuh, tawa lagi kan. Nah Facebook kan warnanya biru kayak apa namanya? Kayak obeng ya, kayak kunci. Tuh. Nah Instagram bentuknya apa itu Instagram? Kayak kamera ya? Kamera tuh pinter lu kan? Pinter peserta didik bapak ya? Aduh.
Masya Allah, subhanallah. Nah di sini ada juga logo toko offline, ya kan? Ada Pamas, Market, Indomaret Fresh, Total, Dua Segar gitu. Kalian pernah eh, beli di sini nggak? Belum. Kalau di Indomaret bukan Indomaret biasa ya, bukan Indomaret Fresh ya. Nah kalau Indomaret Fresh itu khusus buah, sayuran. Cuma lumayan harganya. Nah, kenapa saya lumayan harganya? Kalau kalian beli di pasar swalayan gitu kan, itu pasti harganya variasi. Nah, kalau di sana, kenapa harganya mahal? Karena packagingnya rapi, kemasnya, dan mereka punya identitas ataupun logo, gitu kan, ataupun merek, gitu kan. Nah, nanti kita akan membuat tentang logo produk gitu kan. Nah, di sini juga ada nih logo aplikasinya nih. Ya kan? Lagi logo aplikasi di bidang agribis tanaman gitu kan. Tuh. Nah, di sini juga nih ada nih yang benar-benar jual secara instan gitu. Yang nggak berhari-hari lah. 3 jam, 2 jam, rapi lah gitu kan. Ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Ya. Jadi kalau mama sekarang ataupun orang tua kalian kalau nggak mau ke pasar itu bisa mesti lewat ini kan, bener nggak? Ya. Oh butuh sayuran kangkung, nggak usah ke pasar Babelan kan, tinggal klik aja. Ya kan? Tiba-tiba ada di depan pintu kan, bener nggak? Kayak ShopeeFood, GrabFood dan GoFood gitu kan. Di sini ada tuh kesamaan dari antara 3 logo ini. Sama-sama memiliki logo garpu dan sendok. Dan karena punya ciri khas gitu kan. Bedanya kalau GrabFood itu X gitu kan. Yang kalau ShopeeFood sama GoFood sama, cuma bedanya dia kotak karena bulat kan. Tuh. Kan. Nah, di sini saya akan membagikan kelompok, ya kan. Berhubung pesertanya ada 23, saya akan bentuknya kelompoknya 5. Pasti ada yang 4 gitu. 1 kelompok ada yang 4 orang dan 2 kelompok 4 orang dan 3, 4, 5 itu di 5 orang gitu. Nah, contoh saya pilih kelompoknya ya. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Ya. 2, 3 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 sini. Ini 4 kesini nih. 4 kesini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3 nih ya kan, kelompok 3 ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 4 ya. Nah ini baru terakhir nih kelompok 5 ya. Nah ke kelompoknya masing-masing dah ya, kelompoknya masing-masing cari komputer yang hidup. Ayo kelompoknya masing-masing atau enggak diempetin tuh bangkunya dan di situ aja kan kamu ini tengah. Nah ini di sini nih. Harus nyatu ntar ini ya, nih. Satu nih. Oh iya saya kalau butuh ini nih, butuh coret-coretan saya bawa ke tasnya nih. Nih. Ya. Nih. Ya. Ini yang mana nih? Ini aja ya. Kudu kerjasama nih, jangan jauh-jauh nih.
Ini. Yang ini. Ya udah. Silakan teman-teman kerjakan. Kalau nggak ada yang paham ataupun nggak ngerti, kalian bebas mau pakai apa namanya di aplikasi manapun gitu, mau di Canva, terus di CorelDRAW, bebas dah gitu kan. Desain ya. Yang kompak, mau bikin gagasin ide apa gitu, logo apa gitu. Nah. Ini kesini nih, ini kesini nih, ini kesini, ini kesini ya tuh tadi. Ini kita kan kelompok 5, ini 4 ya kan. Ini 3, ini 2, ini 1. Nah iya itu kayak gitu tuh desainnya. Tapi harus punya filosofi ya, filosofinya gitu. Kenapa warna biru kan? Oh warna biru karena saya suka sama biru gitu. Ataupun punya filosofi lain. Oh warna biru tuh melambangkan kesemangatan kita gitu. Kan? Oh atau warna merah tuh kayak di GoFood warnanya merah gitu kan. Karena dia berani atau semangat gitu kan. Tukang-tukang drivernya siap berani nih kirim-kirim barang gitu kan. Ayo dikerjain. Hidup, cari hidup komputernya. Nih ini nih hidup pas 1 tuh. Ya udah hidup kan, ada yang hidup. Logo matahari, ide. Mau bikin apa nih? Ada logo matahari. Bikin logonya jangan logo umum ya. Logo tentang agribisnis tanaman. Contoh tadi di sini nih kita lihat nih. Tuh total buah. Total buah segar gitu. Nah, dia jualan buah gitu ya. Nah, tapi juga ada sayurannya gitu kan. Cuma mayoritasnya kebanyakan buah.
Nah iya yang kompak. Iya benar. Iya gitu. Apa? Jangan bungkus, cap. Jangan lama-lama ya. Cepet amat, dikit lagi. Nulis ini, terus gagasan idenya. Jangan banyak bercanda, serius. Ini pun logo. Iya, nanti dipresentasikan gitu. Dipresentasikan. Ya kalau bisa diusahakan setiap orang itu presentasi gitu kan. Untuk melatih kepercayaan diri kalian. Karena orang sukses itu pasti percaya diri. Kalau bahasa orang generasi sekarang gak usah insecure ya. Itu insecure. Harus pede. Apa itu? Gambar apa itu? Ikan. Ikan apa itu? Ikan mas. Doyan makan emas ya, ikan mas ya. Widih, benar ya ada mataharinya itu. Silo enggak? Saya penasaran. Ada matahari. Kalau ini buah apa itu? Segari itu buah apa itu? Buah apa ya? Hewan apa itu gitu ya? Apukut enggak gitu. Jadi cakep itu. Cakep. Agri, di agri. Logonya silakan bebas buat kalian ya. Bebas dalam arti masih substansinya di mata pelajaran kita Agus Tanaman. Mau kalian di bidang produk makanan, mau buat logo kayak ngikutin di kamar ataupun mau ngikutin aplikasi ini, Facebook. Nah, kalian kan pernah beli ini enggak? Beras. Nah, ada logonya enggak? Ada apa? Hah? Ikan apa? Ikan lele. Mas koi, emang ada mas koi? Logo beras. Kalau ikan lele saya pernah lihat. Dulu ada ikan. Di logo beras. Atau biasa beli ini kali di warung kecil kali ya, pakai plastik doang. Entengan nggak ada logonya. Dah. Polosan ya. Eceran lah bahasa kita mah ya. Itu eceran.
Apa kemudiannya? Kemudiannya? Di ini logonya ditulis apa namanya filosofinya gitu. Pakai contoh, ini kenapa sih ada buahnya gitu loh. Nanti kalian setiap kelompok itu diusahakan kalau orang itu menjelaskan gitu. Ini kayak ini nih, contoh nih. Nih. Kayak Sigari nih. Kenapa sih harus namanya Sigari gitu loh. Ya kan? Kenapa enggak kalau ininya logo kenapa enggak jeruk pam gitu. Apa jeruk kuning gitu loh. Kalau bisa diusahakan ya setiap orang itu dipresentasikan ya. Dibagi-bagi lah gitu. Kerja sama tim gitu kan. Udah ada kerja sama timnya gitu. Widih, ikan asbabelan. Babelan pasang nggak di ikan mas ya. Ada di babelan bandeng tuh, nah, udang, jair, piting, dunduk. Udah. Tuh. Siap. Nyari filosofinya. Warna hijau. Warna hijau melambangkan pertanian, karena petani itu semua pertanian ada warna hijaunya gitu ya. Oh, kesuburan, iya betul, kesuburan. Kenapa warnanya coklat? Karena sama kayak tanah pak. Ini. Ih, ini udah mau jadi nih. Iya, Ustaz, cepet banget. Iya. Keren habis. Ya, keren. Saya udah kita ambil didik saya. Keren. Widih. Ini lagi keren, ada gambar hati widih. Ada hatinya nih. Mentang-mentang lagi nembak ente ya, pakai hati ya. Nembak orang ya.
Siap. Jangan lama-lama. Biasanya kita di kelas kita belajar di lab ya. Nah, kan kita bikin logo. Karena kan kudu butuh pakai aplikasi. Ya udah. Itu begitu. Nih, nggak pulpen nih. Begini nih, ini kayak gini, ini. Nah itu kan, taruh, kita bagi-bagi. Kan logonya udah buat tuh, di presentasi nanti nih, ini kenapa logonya seperti ini gitu loh. Ada yang nih, wah kan saya yang bikin, saya nggak mau presentasi ya. Silakan dengan kelompok, sama. Yang penting nanti ditulisin tugas-tugasnya. Si ini kerjain logo, si ini punya ide warna ini gitu. Ya kan? Nah, kan
Logonya udah mau sampai jadi logonya tuh. Iya banyak. Ya kan? Tinggal alasannya kenapa tuh buat logo itu gitu. Dan kudu dijelasin ya logonya. Udah nih, jelas ya? Ini, tangannya. Ayo waktu nih, waktu. Waktunya nih. Saya belum lihat di sana lagi bikin apa sih ini? Iya dia yang cakep. Desain. Nah iya itu. Nah iya gitu, aku dijelasin dong. Idi, berdoa anak Cici. Maaf ya, maaf ya. Nah dari tadi apa begitu? Pusing ya? Iya apa ya? Pusing coba apa yang tanyain? Cakep bener. Bisa orangnya ya. Ya Pak. Gimana coba saya lihat. Jadi mantap juga. Wah, kita lagi. Yang udah nanti kirim ini ya. Email ya. Ya kirim di email ataupun di WA. Tahu kan email WA saya? P ya. Iya. Iya, bukan. Debat dari situ.
Semuanya keren-keren ya. Keren. Tadi saya ngeliat ada yang ikan, ada yang matahari, ada yang tenda, ada yang cinta juga, topeng. Ada yang bikin gambar hati. Yang udah nanti dikirim ya. Ada yang udah ngirim di WA ataupun email? Udah, ada sebagian. Coba saya lihat ya. Enggak, sengaja saya tutup yang enggak ini. Nah, udah ada yang sebagian yang ngirim ke saya nih. Saya Pak tadi. Yang udah nanti saya masukin saya tampilkan kan ya. Nanti yang udah saya tampilin. Jadi ada beberapa orang, beberapa kelompok. Saya coba lihat dulu, perhatiin itu, benar nggak? Bagus ya. Nah iya gitu, dibagi-bagi. Bagi-bagi ya. Dikit lagi dia pulang. Apa. Dipresentasikan. Hah? Gak kelompok semua. Bagi-bagi tugas satu.
Sudah ada yang kirim lagi belum? Ini seru nih kalau begini nih. Udah belum? Ini nih lama nih, kebanyakan ide nih. Nah, udah kirim ya. Ini udah ya, udah. Itu udah, kan begitu. Ini kalau begini udah belum? Udah. Kalau begitu? Udah. Udah. Nah, kalau begini nih, ngundung nih, satu nih. Satu lagi. Sama banget. Ini udah kirim semuanya ke saya nih. Ya. Tuh, saya masukin nih. Nah. Ini gambar siapa nih? Agri Sejahtera. Kelompok berapa? Kelompok 5. Yang ini kerupuk ikan bebelan. Kelompok 4. Agi Market kelompok berapa? Agi Market? 3.
Ini alam segar, agribisnis. 2. Nah ini nggak merhati Mama Siput. Kelompok 1. Ini dari mana dulu nih? Yang atas lagi ya. Untuk kelompok 5 Agri Sejahtera. Silakan maju depan untuk dipresentasikan. Ayo maju. Dibagi-bagi ya. Ayo maju situ. Jangan bercanda, jangan serius lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sejahtera ini dirancang dengan elemen-elemen visual yang tepat untuk menyampaikan kemakmuran dan keberlanjutan dalam bidang pertanian. Matahari di kiri atas. Kehidupan dan energi matahari adalah Jangan berisik ya, pelupain ya. dan energi bagi semua. Dalam logo ini, ia melambangkan kekuatan mendorong di balik pertumbuhan dan sektor pertanian. Harapan sinarnya yang melancarkan keluar pendidikan mengindikasikan harapan masa depan yang cerah dan kemakmuran yang berkelanjutan. Hasil pertanian tadi adalah semua dari panen hasil bumi dan kekayaan pertanian. Ini secara langsung menjelaskan bahwa daun hijau ditanam, alam dan sekarang langsung dari alam segera kelanjutan lingkungan, pertumbuhan bentuk daun yang subur dan hijau melambangkan pertumbuhan yang sehat. Kelompok lain yang berisik. Ada bagiannya. Kesimpulan makna logo Agri Sejahtera secara keseluruhan menyampaikan pesan tentang pertanian yang makmur dan berkelanjutan, didorong oleh kekuatan alam dan menghasilkan panen yang melimpah. Ini adalah representasi visual dari pertumbuhan dan kesejahteraan yang berasal dari bumi. Terima kasih atas pendengarannya. Mungkin sampai di sini aja pemberitahuan Agri Sejahtera. Tepuk tangan dong. Tangan. Lanjut ya ke kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami presentasikan tentang logo pupuk dan tabungan. Logo pupuk dan tabungan ini
dirancang untuk memberikan keunikan dan akar produk ikan berat. Yang pertama, ikan yang benar dan penuh. Bahannya untuk membuat ikan kerupuk berat ini ialah dasar utamanya kerupuk adalah ikan. Ukuran yang besar bisa melambangkan pelimpahan sumber daya ikan atau kualitas ikan yang digunakan. Bagian dalam pendidikan yang diisi dengan gambar kerupuk yang renyah dan berwarna. Kemasan secara langsung menggambarkan bentuk fisik dari produk kerupuk itu sendiri. Ini membuat konsumen langsung memahami apa produk yang ditawarkan. Kencang aja lah. Ngeceng udah kedengeran, udah tahu gitu. Jembatan dan perahu nelayan. Di latar belakang atas, identitas geografis atau babelan. Jembatan dan perahu nelayan adalah simbol-simbol yang sangat kuat dan sering ditemui di daerah pesisir atau dekat perairan seperti babelan. Jembatan bisa menunjukkan penghubung daerah, sementara perahu nelayan menunjukkan aktivitas penangkapan ikan sebagai sumber mata pencairan. Sebulan makna logo ikan khas babelan ini menyampaikan bahwa ini adalah produk ikan dibuat dari Afrika yang berasal dari perairan lokal. Kita memiliki identitas yang kuat dan unik dari daerah Babelan. Logo ini mengajak konsumen untuk merasakan keaslian dan cita rasa khas dari kerupuk ikan asal Babelan. Dan presentasi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3. Ayo kelompok 3. Nah, ini dari saya lihat tenda nih, tendanya nih. Baris, jangan satu baris tuh. Masuk perempuan sih, baris satu baris. Jangan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sebagai kelompok kita menjelaskan bagaimana logo agri-market. Logo ini secara menggabungkan pertanian dan pasar, menyampaikan pesan yang jelas tentang sebuah aplikasi jual beli produk agribisnis. Tadi kita memilih sisi ini. Pertanian dengan sebumi bisa langsung menggambarkan siapa pertanian panen dan produk-produk pertumbuhan dan pertumbuhan. Warna hijau dan warna hijau berbentuk tanaman yang tumbuh ke atas melambangkan pertumbuhan, dan keberlanjutan. Ini juga bisa memisahkan produk yang segar dan berkualitas.
Kesimpulan makna logo. Logo Happy Market sebuah aplikasi atau tempat jual beli yang modern dan terpercaya untuk produk-produk lainnya yang segar dan berkualitas. Ini menunjukkan koneksi langsung antara hasil bumi dari pertanian dan proses perdagangan yang mudah diakses bagi pembeli maupun penjual. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan kelompok 3. Diteruskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 2. Nah, ini nih tadi ini kompak banget nih. Alam segar, enak emang. Panas-panas begini nih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengganggu waktunya sebentar. Jadinya kami di sini dari kelompok 2 hanya ingin mempresentasikan tentang alam segar agribisnis. Yang pertama, daun hijau. Alam dan kesegaran di daun adalah simbol dari alam pertumbuhan dan kesegaran warna hijau yang tinggi. Menguatkan pesan tentang kehidupan. Kedua, tetesan air atau embun pada daun. Kesegaran dan kemurnian. Tetesan air dan embun melambangkan pagi, nutrisi dan kehidupan. Air adalah esensi kehidupan dan nutrisi bagi tanaman, menekankan pertumbuhan dan kualitas. Iya, matahari di belakang sumber kehidupan dan pertumbuhan. Matahari adalah sumber energi utama yang memungkinkan fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Harapan sinar matahari yang memancar sering diartikan sebagai simbol harapan, optimisme, dan masa depan yang cerah. Setia kemakmuran dalam usaha. Dan yang terakhir, alam segar secara aktif menyatakan fokus pada produk halal dan juga agribisnis menyatakan sektor usaha secara spesifik yaitu bisnis bidang pertanian. Pola yang bersih dan modern diperlukan perusahaan yang profesional, transparan dan berorientasi ke masa depan. Kedua, alam segar agribisnis secara keseluruhan menyampaikan pesan tentang bisnis pertanian yang berfokus pada produk alami dan segar serta berkomitmen pada keberlanjutan dan kualitas. Baik, dari kami kelompok 2 hanya ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir kelompok 1 ada yang habis jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 1 ingin menjelaskan maksud dari logo seperti ini. Logo ini dirancang untuk menyampaikan nuansa hangat, masakan rumahan dan penuh kasih sayang. Dan selalu dengan namanya Mama Siput. Artinya terbentuk dari siput, ikan udang atau kepiting. Bentuk nanti yang berisi dengan berbagai jenis makanan, laut, ikan udang atau kepiting.
melambangkan cinta dan kepedulian yang diberikan dalam menyiapkan hidangan laut ini. Dan juga menunjukkan dalam produk hidangan buatan rumah atau disiapkan dengan tentuan pribadi yang mengatakan sayang seperti mengatakan seorang mama atau ibu. Baik, arti dari tangan yang menopang hati, bentuk hati, tangan yang menopang bentuk hati itu dan sifat-sifat yang di dalamnya melambangkan perhatian, perlindungan, dan penyajian. Ini menguatkan kesan bahwa makanan laut ini disajikan dengan kelembutan dan perhatian, seolah-olah disiapkan oleh seorang ibu. Secara keseluruhan, logo ini berhasil menyampaikan pesan bahwa Mama Seafood menawarkan hidangan laut yang lezat, disiapkan dengan cinta dan perhatian layaknya masakan rumah seseorang ibu, serta mengedepankan kualitas dan kehangatan. Ya, dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Nah, mungkin peserta didik hari ini sudah paham betul lah tentang logo ya. Kan? Ada beberapa yang keren, ada gitu kan. Ada yang serius, macam ini juga ada gitu kan. Nah, kenapa sih kita buat logo produk agribisnis tanaman? Biar konsumen itu tahu tentang produk kita gitu, yang kita jual gitu kan. Kayak di sini nih ada Mama Seafood, jualan seafood nih di sini nih, makanan seafood kan gitu. Itulah pentingnya logo, branding ataupun merek gitu. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mengasih tentang refleksi pembelajaran hari ini juga. Kayak tadi di awal kita menanyakan personal pribadi lah tentang kondisi kalian gitu. Nah, sekarang tentang perasaan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini gitu kan. Nah, di sini nanti kalian tulis nama kalian. Ya, habis itu nanti apa yang dipelajarinya, hal yang belum dipahami, sama harapan pembelajaran untuk selanjutnya gitu. Dan terakhir ada bagian yang disukai dari pembelajaran ini apa ya. Nanti dikumpulin lagi ya. Kita bagikan satu persatu. Nanti saya ambil sampel 3 orang ya. Cukup gak? Cukup ya? Tiga ya. Nanti saya pengen lihat 3 orang itu, saya ambil sampelnya. Ini ya, kamu ini, kami nih, kamu ya, 3 orang itu ya. Oke, silakan kerjain lagi.
berisik ya. Udah belum? Ayo, udah belum? Udah. Udah. Tuh. Kamu yang disuruh belum ngaku. Udah. Nah iya itu begitu tuh. Keren tuh. Udah. Enggak yang lagi kan. Belum ya Pak, tambahin dulu Pak. Iya udah. Sudah? Yang penting mah isi bisa tahu tuh. Untuk evaluasi pembelajaran selanjutnya. Udah? Belum?
Udah. Mantap. Udah. Tuh lihat. Oke, nanti lihat kamu ya sama satu lagi ya. Udah. Oke. Sembari berjalan ya. Ya. Saya ngambil sampelnya ini. Kamu ayo. Silakan. Maju ke depan. Sesuai dengan pendapatnya masing-masing ya. Biar saya tahu. Ya. Perasaannya apa gitu kan. Oh, saya perasaannya ini nih gitu. Namanya ya. Silakan, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik ya. Dulu ya. Dulu. Aku belajar tentang aktivitas aktivis yang dilakukan sebagai macam jauh dan berlari dan berlari dan sebagainya. Hal yang belum kami yang menunjukkan bagaimana membuat gambar logo dengan bagus dan dengan harapan yang aku harapkan belajar selanjutnya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya aku bisa mengetahui lagi dan lebih berani. Belajar tentang sesuai dan pembelajaran ini karena aku suka membuat logo. Siap. Ayo, tadi sama. Kemudian ya. Ini dijelasin. Apa yang dipelajari di sini adalah mengenai tentang logo. Hal yang perlu dipahami yaitu cara pembuatan logo yang lebih harapan pembelajaran selanjutnya bisa menambah pengetahuan baru tentang suatu hal. Bagian yang paling kusukai dari saya hari ini dapat mengetahui banyak logo yang belum saya ketahui sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya pelajari hari ini, saya ingin belajar tentang logo, bahasa logo dan cara logo. Dan nanti di balik makna logo dan kepentingan logo bagi suatu produk atau perusahaan dan informasi berbagai logo. Cara membuat logo mengartikan dari makna logo dan cara
mengurangi suatu logo dan menerapkannya dalam suatu perusahaan. Harapan pembelajaran selanjutnya yang saya harapkan dari pembelajaran selanjutnya penerapan logo dalam suatu usaha seperti praktek nyata. Dan yang paling saya sukai dari pelajaran hari ini, yang paling saya sukai adalah di fase di mana cara pembuatan logo itu sangat menyenangkan sekali karena menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk di masa depan. Jadi dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kok boleh nih. Belum. Ya, udah. Ya. Belum ya. Ya. Belum. Ya, nih. Ya. Nah, udah. Nih. Ya, oke. Siap. Oke. Kalian peserta didik sudah bisa memahami tentang logo gitu. Alhamdulillah gitu. Dari kalian tahu logo, dan kalian bisa mendesain, gambar, dan bisa menerangi arti makna logo tersebut. Karena logo itu sangat penting buat identitas produk, terutama produk agribisnis tanaman, yang dimana itu memberikan identitas suatu produk gitu. Ketika konsumen ingin membeli, oh produk tadi tuh kerupuk khas Babelan, kerupuk ikan khas Babelan. Oh ternyata Babelan itu punya kerupuk gitu kan, kerupuk ikan khas Babelan gitu. Nah gimana itu daerah-daerah lain bisa tahu gitu, Babelan itu punya kerupuk gitu. Itulah pentingnya sebuah logo atau brand ataupun merek gitu kan. Hal penting untuk kita bisa mendesain logo, apalagi pas zaman sekarang udah teknologi semua kan gitu. Kalian peserta didik udah generasi milenial gitu kan, yang dimana kalian juga sudah bisa gitu mengaplikasikan komputer gitu kan. Nah di sini saya akan request ulang buat peserta didik gitu kan. Nah saya akan menunjuk satu persatu tentang sebuah logo yang ada di sekitar kita gitu. Paham maksud saya? Logo di sekitar kita logo yang umum lah. Nah, ini logo apa? Yang ada di sekitar kita. Toyota. Tadi contohnya yang ada. Terus Yamaha. Terus Honda. Boleh kok makanan minuman gitu. Apa? Oke. Terus Adidas. Ale-ale, ya. Terus Sewara terus Pepsi.
Terus apa? Apa? Tony. Terus apa? Indomie. Nah, terus apa? Salimi. Ya, terus apa? Tones. Enak. Oke. Terus Astor. Terus oke, sama. Terus nih apa? Sepucuk. Terus ini McDonald. Terus ini apa? 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 Puma. Nah, terus ini Coklator. Nah, terus ini Nah, teman-teman udah paham semua gitu kan. Merek, branding, produk kita gitu kan. Ya, mungkin suatu saat nanti gitu, ketika kita punya olahan ataupun produk, kalian membuat logo, desain, branding yang orang itu ingat gitu kan. Yang dimana teman-teman membuat logo itu kalian punya filosofinya gitu. Oh, tadi ada filosofi Mama Siput gitu. Oh, yang dibuat pastinya mama ataupun ini kalian suka ibu kan gitu. Jadi orang itu ingat gitu kan. Contoh lagi ini yang ada di kita gitu, Migacoan gitu, ya kan. Itulah biar orang itu mengingat itu, mengingat produk itu. Apalagi produk-produk kita kan Agri Tanaman kan lebih ke basic ke pertanian gitu kan. Misalnya contoh bagaimana buat logo tentang kangkung gitu kan, semangka, buah dan segala macam untuk dipasarkan gitu kan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sebelum saya akhiri untuk peserta didik, ada yang ditanyakan? Cukup? Dan ya, mungkin itu aja dari saya untuk peserta didik, gitu kan. Semoga peserta didik bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di masa yang akan datang, mau itu di perusahaan kalian, tempat bekerja, ataupun di organisasi, ataupun kalian jadi pengusaha. Semoga materi yang saya ajarkan ke kalian bisa bermanfaat bagi semua orang ataupun diri kalian sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.